Terusku melangkah saja, mencari semua cerita tak bertepi. Terus ku berlari saja, meraba semua kisah yang tak berujung. Halo guys, semangat pagi semua. Ini sore hari saya lagi pengen ngopi. Ini saya pengen nyoba cafe baru. Maksudnya saya baru tahu ya. Namanya Cafe Panenila. Tempatnya asik guys. Di Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Ya, kita masuk ke dalam ya. Seperti apa kita ada di sana, kita mau nyoba kopinya. Tapi juga nanti kita bahas Pineapple ya guys. Oke? Check it out. Let's go. Tangan yang ku lewati. Wah, ada kolamnya guys. Tempatnya asik guys. Wah, ini tempatnya asik guys. Oke, gak salah kan kita kesini kan? Tuh lihat tuh. Terus ku berlari saja, meraba semua Asik guys, kisah tempatnya guys. yang tak berujung. Penuh dengan tanya, Asik ya. penuh dengan ragu. Tak ada. Nah, ini panggung guys. Kalau mau nyanyi kayak di sini nih. Kita ngeband apa? Semua Nyemplung aja, nyemplung yuk. semua ada di dekatku. Oke. Oh, kalau di sana tuh itu Jalan Kaliurang. Ya guys. Tuh. Asik ya. Nyemplung dah kita. Oke, nyemplung yuk. Dari dalam nggak sini? Posisi guys, posisi. Tersimpan selamanya di hatiku. Semua ada di sini, semua ada di dekatku, semua jawaban yang selama ini ku cari. Halo guys, apa kabar semua sahabat Beralji, semua sahabat pionir Pi Network ya, dimanapun berada. Saya harap semuanya itu selalu sehat ya, dan selalu bahagia ya guys. Dan bagi teman-teman yang lagi kurang enak badan, lagi sakit ya teman-teman, saya berdoa teman-teman lekas sehat, sembuh, pulih ya, supaya bisa beraktivitas kembali. Pesan saya ke teman-teman ya, jangan terlalu capek karena kecapean itu biang kerok guys ya. Kecapean itu biang kerok karena kecapean itu pengaruh ke jantung. Jadi capek itu juga bikin tubuh Anda itu pH-nya turun. Jadi asam. Kalau tubuhnya asam itu gampang kena penyakit guys. Ya, kalau kecapean juga otot jantung juga melemah. Ya, jadi oksigen di darah juga kurang. Nah, jadi teman-teman nggak boleh kecapean, apalagi yang punya masalah jantung sama hipertensi ya guys, nggak boleh kecapean, nggak boleh stres, ya teman-teman. Ya, kalau nggak mau cepat stres ya harus pinter-pinter untuk ini apa have fun ya dengan hobinya masing-masing, atau sering nonton aja channelnya Deraji ya. Nah, ini saya yang ngopi dulu guys, ini cappuccino. Ini di kafenya asik ya, Cafe Panenila. Saya baru-baru tadi kan saya di Jalan Kaliurang nih guys. Lewat saya lihat ke bawah, kafenya kok bagus ya. Banyak pohon-pohonnya, warnanya juga apa ya, perpaduan antara orange dan hijau. Saya kok ya eye catching banget ya guys. Jadi saya langsung, ini jalan masuk kemana nih ya?
Soalnya di bawah, kali orang tuh kan di atas ya. Ini ada di bawah. Saya lihat, wah saya muter, akhirnya nemu juga masuk kampung guys. Ternyata guys, nanti saya tulis alamatnya di sini ya. Tempatnya asik guys, dan makanannya terjangkau juga, jadi asik ya. Buat mood booster atau khususnya buat saya ini bikin video ini cocok banget karena ada ruangan khusus di sini yang nggak kedengeran. Karena kan nyetel musik nih, di sini nggak kedengeran suaranya, jadi saya bisa konsen bikin video dan nggak ganggu sama suara musik di sana ya. Gitu guys. Oke, jadi video kali ini enaknya ngomong apa nih? Yang jelas saya warning sekali buat teman-teman ya menjelang Open Network Desember ini. Mari kita semua saling menjaga guys, teman-teman kita supaya nggak gampang berputus asa lalu menjual koinnya ke penyerok ya teman-teman. Saya juga bingung ya sama teman-teman yang suka pesimis, putus asa tuh kenapa gitu. What's wrong with you guys? What happened? Ini Desember nggak lama lagi loh guys, tinggal beberapa bulan lagi ya kan. Jadi teman-teman, ayolah ini berpikir dan berjiwa besar. Berpikir dan berjiwa besar guys. Artinya apa? Saya sampaikan ke teman-teman semua pionir ya, bahwa sejak kita jadi pionir, pelopor, kita sebenarnya sudah harus sadar bahwa kita ini sebenarnya punya sesuatu nilai lebih. Kita adalah orang-orang pilihan guys ya. Orang pilihan itu sebaiknya, selayaknya itu dari awal sampai finish ya, itu tetap bertahan, berjuang. Jangan di pertengahan jalan, apalagi udah mau di penghujung jalan, itu mulai mulai nggak percaya dengan apakah pi akan menjadi apa enggak. Aduh, itu kenapa bisa terjadi itu? Karena teman-teman nggak mau belajar, nggak update informasi, taunya klik petir tapi nggak mau belajar itu guys. Jadi chemistry-nya kurang ya teman-teman ya. Atau sering-sering nonton channel Deraji deh ya, biar semangat. Jadi gitu guys. Kenapa berjiwa besar? Gini guys, saya mau sampaikan teman-teman. Kalau teman-teman sadari sebenarnya Pi Network ini ya sebenarnya ini proyek masa depan, proyek jangka panjang. Jadi ini bukan proyek hanya untuk mengenyangkan perut Anda dan saya saja sendiri ya. Tapi kalau kita pahami sebenarnya ini proyek untuk generasi selanjutnya guys, untuk warisan guys. Ya, warisan ya. Ini sesuatu yang luar biasa guys. Bayangkan Anda punya koin Pi puluhan ribu koin ya. Puluhan ribu koin itu apakah mau dimakan dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun? Nggak akan habis guys. Kalau nilainya segitu ya, GCV, apalagi isunya akan naik lebih tinggi dari GCV ya. Ya, nggak akan habis. Kedua, ya nampaknya juga akan dibatasi. Nggak mungkin satu orang jor-joran atau bebas pakai koin Pi-nya semau gue ya. Ya nanti nggak balance, nggak harmoni. Jadi isunya tentang pembatasan koin Pi, mungkin sebulan hanya bisa berapa koin Pi saja. Itu ya bukannya saya tidak menolak ya, bukan saya menolak, tapi demi kebaikan bersama ya itu masuk akal juga ya. Kalau satu koinnya itu adalah GCV $3,14159, atau kalau dirupiahin hampir 5M ya, ngapain juga kita foya-foya duit. Emang mau beli apa? Mau beli ini kapal pesiar sama pesawat terbang, pesawat jet. Ya guys. Jadi apalagi kalau teman-teman lihat ada ancaman hukuman diblokir sampai 100 tahun ya. Saya nggak tahu apakah itu benar apa enggak. Tapi kalau seandainya itu benar, berarti betul dugaan saya kan, bahwa ini adalah proyek untuk generasi selanjutnya, untuk anak cucu kita ke depan guys. Ya. Misalnya nih ada satu orang diblokir 100 tahun karena dia melanggar gitu ya. 100 tahun dari sekarang orang ini pasti sudah nggak ada di dunia ini kan, bener ya. Lalu ketika 100 tahunnya sudah genap, yang menikmati koin ini siapa? Ya anak cucunya guys, cucu cicitnya, ya enggak? Betul nggak sih? Jadi ini bisnis jangka panjang ya guys. Jadi ketika sadar akan ini, ayo teman-teman mulai sadar, mulai paham. Ketika sadar akan ini bahwa koin Pi ini untuk diwariskan, maka teman-teman nggak bisa egois asal jual-jual koin Pi, apalagi dengan harga satu koin Pi itu 5.000 perak guys. Oh my god.
Kalau Anda menjual koin Pi 5.000 perak, lebih baik Anda dari awal nggak usah nambang koin Pi. Karena Anda akan menjadi merugi sekali gitu ya. Ya. Nah, koin Pi itu kan koin yang akan dari awal-awal kan di apa ya? Digadang-gadang akan menjadi sesuatu yang akan merubah hidup kita. Kita akan menjadi sultan, ya kan? Menjadi sultan, menjadi miliarder. Nah, bagaimana mungkin Anda bisa merubah pikiran mindset Anda dari awalnya ingin jadi miliarder, tapi ujung-ujungnya belum sampai ujung malah Anda menjual koin Pi-nya dengan harga tempe, goreng guys, 5.000 perak. What's wrong with you guys? Ya, ya. Jadi ingat, ini bukan untuk Anda sendiri, tapi ini untuk generasi selanjutnya, untuk anak cucu cicit Anda. Anda akan dipasang fotonya besar-besar di rumah ya, di bingkai besar di rumah itu. Ini loh, our hero, pahlawan kita. Namanya misalnya nih Daryl G gitu ya. Ya, akan sepanjang masa guys. Karena koin kita itu akan dinikmati sampai anak cucu kita seterusnya, gitu kan? Kita akan jadi hero guys. Ya, jadi hero akan terus jadi hero jika Anda bertahan sampai ujung nanti, kan gitu. Tapi kalau misalnya Anda tidak bertahan, Anda menyerahkan diri pada penyerok, ya luar biasa konyol ya. Kalau bahasa saya kemarin, bahasa Jogja, mohon maaf ya, pekok gitu guys, pekok. Kenapa saya bilang kasar seperti ini, pekok? Karena orang seperti ini orang pekok. Dia berpikir hanya untuk diri sendiri, tapi dia tidak berpikir ini untuk anak cucu. Gitu guys, ya. Ingat loh, Cing Diovan pernah bilang 10 Pi itu cukup untuk hidup kita loh. Lalu kenapa Anda menjual 1 Pi itu menjadi 5.000 perak? Di Facebook guys, itu sekarang lagi merajalela nih, dengan berbagai motif penyerok, dengan berbagai gaya ya, menjual koin Pi-nya. Ya, jangan Anda semua ini ya terlena ya, karena itu akan membuat Anda menjadi pekok nantinya ya guys. Jadi mari kita sering-sering berkumpul dengan komunitas atau teman-teman pionir yang positif ya. Hindari orang-orang yang negatif, orang-orang yang nggak sefrekuensi itu hindari guys. Karena itu akan membuat energi Anda tuh bocor ya. Anda menjadi lemah, Anda menjadi sama dengan mereka nanti lama-lama, menjadi pesimis ya. Bergaul itu dengan orang-orang seperti saya gitu ya, yang positif, berpikir, berjiwa besar, mengedukasi, memberi semangat, menyemangati gitu guys. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang mental-mental penyerok yang terang-terangan maupun penyerok yang samar-samar, sama juga penyerok ya guys. Jadi teman-teman, coba kita bayangkan ya, di sini kita diskusi ya, kita open mind, menyadari hal-hal ini. Coba saya bertanya kepada teman-teman, kenapa kok Cina itu terlalu yakin, percaya diri dengan Pi Network? Padahal teman-teman tahu ya, kalau Cina itu paling sulit untuk dimasuki unsur-unsur luar negeri. Saya dulu pernah kerjasama di perusahaan Jepang ya guys. Saya dulu pernah jadi agen herbal di perusahaan Jepang. Ya, perusahaan Jepang ini ketika dia mau masuk ke Cina, apa coba syaratnya? Bisa aja, tapi dia harus buka pabrik di Cina. Harus mensejahterakan rakyat Cina gitu. Nggak bisa sekonyong-konyong masuk buka di Cina, kayak gitu guys. Artinya apa? Nggak sembarangan guys. Anda juga tahu kan, kalau Facebook itu nggak bisa masuk di Cina ya. Kalau mau buka Facebook ya mungkin lewat VPN ya. Di sana lebih diterima juga bukan WA tapi WeChat ya, semua produk-produk Cina. Jadi mereka tuh narsis guys. Tapi ketika Pi Network bisa masuk ke Cina, bahkan dibangun gedung-gedung seperti ini ya. Nah, itu artinya apa? Mereka sudah welcome guys. Cina itu dia sudah mungkin punya kemampuan melihat jauh ke depan lebih cepat daripada negara-negara maju, negara-negara berkembang seperti kita ya, gitu guys. Dan ada faktor lain juga, jangan lupa Cheng Diovan itu adalah istrinya dari Nicholas. Cheng Diovan itu orang Cina guys. Ya pasti dia udah kasih bocoran dong ke negaranya sendiri bahwa akan seperti ini ke depannya. Ya guys, itulah kenapa Cina besar dan Cina lebih melangkah lebih cepat. Ya guys, dengan menentukan nilai GCV. Kenapa harus ditentukan nilai GCV? Ya karena memang supaya ini nggak supaya ada ketetapan, supaya ada
patokan guys. Kalau misalnya harganya nggak ditentukan segini, ya nanti nggak jelas harganya mau berapa, kan gitu. Tapi dengan patokan seperti ini, kita maunya angka segini, maka kita akan perjuangkan angka segini. Transaksi yang tercatat di blockchain juga angkanya segini, maka itu yang terjadi. Jadi masuk akal. Jadi ada yang bilang nanti biar Kotti menentukan, berarti dia nggak paham, ya. Anda baca white paper bahwa Nicholas itu menyerahkan semua ke Pioneer untuk nilainya berapa ya terserah Pioneer, terserah ekosistem. Bagaimana menguatkan ekosistem ya kita bertransaksi guys. Lebih bagusnya peer to apps ya. Cuman karena platform di negara kita ini carut marut ya, banyak yang nggak benernya ya. Saya bilang banyak yang benernya karena ngomong apa, ngomong bayar ini 300.000 dapat kaos, bayar 500.000 dapat apa ya kan. Jadi guys, Anda platform-platform yang bukannya malah menguatkan ekosistem malah bikin tercemar nama Indonesia gitu. Nih guys, jadi ayo teman-teman jangan mau dibodohi sama orang-orang seperti ini ya guys. Saya sudah pengalaman di perusahaan sebelumnya itu yang sekarang juga menghilang gak jelas ya. Teman-teman nonton video saya ya, pernah saya beberapa bulan lalu saya menyatakan saya keluar dari platform itu karena memang nggak bener. Sampai sekarang juga dia menghilang, nggak bener juga, nggak ada cerita-cerita minta maaf kayak atau apa, nggak ada. Jadi cari platform yang bener guys ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya Indopinet-Mart, dah saya nggak bisa ngomong-ngomong lain ya. Indopinet-Mart itu ya menurut saya dia amanah lah ya, amanah guys. Ini lagi program umroh juga, kita tunggulah ya program rumah. Memang semuanya belum bisa belum bisa kita yakin kalau itu belum terjadi. Jadi berdoa aja semoga nih segera umroh dan rumahnya segera terjadi sehingga menjadi bukti ya pelopor di Indonesia platform yang benar gitu. Jadi guys, kembali lagi kenapa Coach Cina itu yakin banget dengan Pi Network. Jadi gini guys, Pi Network itu guys sebenarnya punya dua aset yang sangat besar ya, yang membuat nilainya nanti Pi Network itu kan besar guys. Yang pertama, aset pertama adalah blockchain-nya Web3, blockchain Web 3.0 ya. Ini aset yang paling mahal yang utama ya guys, yang akan membuat nilai Pi itu akan tinggi terus. Anda tahu di video saya sebelumnya tentang quantum financial system, di mana dia sistem keuangan dunia yang nampaknya akan dipakai ya di kedepannya. Kenapa dia bilang paling aman? Karena dia pakai blockchain guys. Dan kenapa saya yakin dengan keterkaitan quantum financial system ini dengan Pi Network? Karena blockchainnya itu pakai blockchainnya Pi Network guys. Jadi ini tidak terpisahkan. Nah, bayangkan semua perbankan menggunakan blockchain Web3-nya Pi Network. Kira-kira bayar nggak sih ke makainya? Ya bayar lah guys. Ya, seluruh bank di dunia nih guys, semua pakai blockchainnya Web3-nya Pi Network. Kira-kira murah apa mahal coba Pi Network nilainya nanti? Anda berpikir sendiri ya. Yang terutama yang ini tadi dijual harga 5.000 perak nih, ya. Udah jual 5.000 perak, habis itu udah dikirim koin Pi-nya, tapi orangnya langsung menghilang, diblokir nomornya, dapatnya zonk. Ya, terutama untuk Anda tuh ya, perhatikan ini. Itu baru bank, belum nanti ada perusahaan-perusahaan segala macam seluruh dunia guys. Seluruh dunia akan pakai, mau nggak mau akan beralih dari Web 2 ke Web 3. Semua dunia guys. Semakin banyak perusahaan, semakin banyak perbankan, semakin banyak pemerintahan di dunia ini yang menggunakan Web 3 ya, maka semakin naik pula nilai koin Pi guys. Itulah basic pemikiran kita kenapa koin Pi itu nggak murah. Itu poin pertama, aset pertama ya. Aset kedua kenapa Pi Network ini akan mahal nilainya, karena aset kedua ini adalah memiliki jaringan pelopor yang sangat banyak di 200 negara lebih, di 40 juta manusia lebih guys ya. Apakah ini bukan sebuah kekuatan? Anggaplah di luar, anggaplah dunia nggak pakai Web 3, tapi 40 juta manusia ini dan 200 negara ini ya guys, 200 negara lebih menggunakan Web 3, itu pun tetap akan nilainya besar. Anggaplah, pandanglah ya, coba kita berpikir misalnya yang pakai Web 3 cuma kita aja nih, yang hanya pionir aja, nggak ada yang lain.
itu pun tetap akan nilai tinggi guys. Anggaplah semua dunia ini hanya wait and see, melihat dulu, melihat para pionir menggunakan Web3, menggunakan blockchain Web3. Setelah mereka sadar, oh bagus ya, akhirnya mereka ikut. Tapi that's not gonna happen guys, itu nggak akan terjadi karena dunia ini juga pinter ya. Ada bargaining juga dari Pi Network ke dunia sebelumnya, yang dunia tuh mau nggak mau tidak bisa menolak ya guys. Akhirnya mereka pakai juga, jadi mereka nggak mungkin nunggu pionir dulu ya. Jadi untuk pionir murni seperti kita ini, memang pola pikirnya kita untuk apa? Untuk menggunakan Pi ini untuk barter ya, untuk beli barter rumah, barter mobil, kendaraan dan lain-lain ya. Tapi bergeningnya Pi Network ke pemerintahan, ke perbankan di dunia itu adalah blockchain-nya guys, blockchain Web3-nya gitu guys. Jadi inilah yang membuat Pi itu kan besar nih guys. Nah, selain Web3 tadi, blockchain-nya juga apa iklan-iklan dari iklan-iklan semua ya. Maka aliran uang masuk ya ke Pi Network itu semakin besar, semakin menggunung ya kan. Otomatis nilai Pi juga semakin menggunung guys ya. Jadi sebenarnya teman-teman, nilai di CV itu bukan sebuah akhir ya, itu malah adalah titik awal guys. Artinya apa? Titik awalnya aja sudah segitu, apalagi nanti ke depannya dia akan ingat guys ya. Anda coba bayangkan Twitter aja ya, dia menjual Twitternya aja itu nilainya Twitter itu guys itu ratusan triliun. Itu baru satu perusahaan loh ya. Apalagi kalau seluruh aplikasi di dunia yang jumlahnya nggak karuan banyaknya itu, seluruh perbankan di dunia, seluruh government di dunia ya, yang terdiri dari berbagai divisi, berbagai industri ya, semua menggunakan blockchain Web3, maka nilainya akan meroket guys ya. Karena apa? Karena mau nggak mau semua orang akan menggunakan Web3, blockchain Web3. Kenapa? Satu, aman guys, aman, tidak bisa tidak mudah dihack sama orang ya. Dulu waktu kita di Web 2 ya teman-teman, data kita itu terekam sama di Facebook segala macam ya, Google, yang bisa riskan dipakai data kita diambil sama pihak ketiga gitu guys. Dan jangan kaget, kita dihubungi oleh berbagai sumber, iklan-iklan masuk juga yang kita tidak kenal gitu. Artinya data kita sekarang sudah ada di mana-mana guys ya. Jadi private personal kita sudah tidak bisa private lagi, data kita sudah nyebar kemana-mana guys. Nah, oleh karena itu dunia itu memilih untuk bagaimana caranya lebih aman. Nah, cara untuk lebih aman adalah pakai blockchain-nya Web3 guys. Itulah juga kenapa Quantum Financial System menggunakan jaringan Web3-nya Pi Network, blockchain-nya Pi Network itu guys ya. Semoga dari sini teman-teman sudah mulai paham ya guys. Jadi kenapa Quantum Financial System itu masuk ke Web3? Karena juga ada faktor, ini kan internet generasi ketiga ya. Ini ada unsur AI guys, teknologi AI. Ini sangat-sangat dibutuhkan oleh dunia. Ini juga yang mengancam banyak karyawan-karyawan di dunia ini, dia kena PHK ya. Mohon maaf ya, sorry to say, tapi inilah ancamannya ketika AI sudah ada guys. Jadi kita beruntung semua yang sudah masuk ke jaringan Pi. Ke depan kita akan mempekerjakan banyak orang guys dengan apa yang kita punya, koin Pi kita. Jadi jangan berpikir ini hanya untuk memperkaya diri kita sendiri, tapi di sini justru seperti video sebelumnya saya bilang, di sini justru kita dipakai Tuhan untuk kita bisa membantu banyak orang guys. Gitu ya guys ya teman-teman. Inilah kenapa koin Pi nilainya tinggi, kenapa kita harus pegang kuat-kuat koin Pi kita, jangan mudah tergoda sama penyerok-penyerok brengsek itu ya guys. Sebenarnya mereka orang bisnis guys, orang bisnis bicara bisnis ketika ketemu orang yang membutuhkan duit ya sebenarnya sah-sah aja. Tapi di sini saya mau bilang ke teman-teman, ayo be smart ya, jangan
apa ya, gampangan banget menjual koin Pi-nya sangat berharga ini. Apalagi tinggal 2 bulan lagi guys ya. Sabar dulu lah ya. Berpikir lagi jangan untuk diri sendiri tapi untuk anak cucu kita. Ini teman-teman yang saya mau sampaikan. Sebentar saya mau minum dulu. Semoga ini semakin menginspirasi teman-teman ya. Dan semoga ini menguatkan teman-teman, juga saling menjaga teman-teman yang lain supaya tidak mudah menjual koin Pi-nya ke orang lain atau ke penyerok. Itu teman-teman, semoga ini menginspirasi, mengedukasi, membuat imunnya teman naik, dan membuat teman-teman selalu semangat dan bahagia. Gitu guys ya. Saya mau makan nasi goreng dulu, nasi goreng kasihan nanti udah dingin lama-lama. Gitu guys. Saya bertemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you for watching. Terima kasih juga sudah like, share, and subscribe. Oh ya, saya salam buat teman-teman di Malaysia, di Korea Selatan, kemarin ada di Mesir, ada di Serbia ya. Ya. Juga ada di berbagai kota di Indonesia tentunya. Terima kasih semua. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Selalu bahagia, selalu sehat selalu. Bye. Semua ada di sini, semua ada di dekatku, semua jawaban yang selama ini ku cari. Semua ada di sini, semua